Kenapa harus saya? Perkenalkan, nama saya Ben. Saat ini saya aktif sebagai mentor bisnis, yang salah satunya adalah restoran, coffee shop, villa, dan bidang pariwisata lainnya. Saya belajar tentang apa saja yang harus dan tidak boleh dilakukan dalam dunia bisnis, untuk kemudian menyampaikan ilmu ataupun informasi tersebut kepada semua orang dalam bentuk video ataupun secara langsung. Sebelum kita memulai ke bahasan utama, berikut adalah beberapa poin yang bisa kita pelajari dalam video ini. Silahkan saksikan videonya secara keseluruhan atau langsung menuju ke bagian spesifik yang ingin Anda ketahui lebih dalam. Yang akan saya sharing atau bagikan di sini adalah sebuah informasi dan pengetahuan dasar yang memang pernah saya pelajari dan saya dapatkan langsung dari pengalaman hidup saya. Silahkan sesuaikan terlebih dahulu dengan situasi dan kondisi Anda saat ini. Perbedaan tempat, perbedaan kultur, situasi ekonomi, dan perbedaan lainnya tentu saja bisa sangat berpengaruh dalam informasi yang akan saya sampaikan ini. Jadi, silahkan gunakan informasi ini hanya sebagai referensi dan sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah tentang pengantar destinasi wisata. Nah, dalam destinasi wisata ini bisa memunculkan peluang ekonomi bidang wisata, yang salah satunya adalah kegiatan kepariwisataan menciptakan permintaan yang akhirnya akan menciptakan produksi barang dan jasa. Dan yang kedua, salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Yang saya maksudkan di sini adalah peluang ekonomi bidang wisata ini bisa betul-betul menggerakkan peluang di ekonomi masyarakat. Selanjutnya ada potensi wisata. Potensi ini bisa identik dengan lingkungan alam ataupun industri kreatif, dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi melalui berbagai jalur. Nah, selain itu, untuk mengenal potensi daerah, kita bisa mencari dengan cara bagaimana kondisi alam, bagaimana kondisi lingkungan, dan adakah industri kreatif di sekitar tempat tersebut. Prospeknya ini akan menjadi perkembangan setiap potensi dan juga dukungan dari masyarakat, bahkan dukungan organisasi kemasyarakatan, serta dukungan dari pejabat daerah. Nah, tentu saja ini akan memunculkan dampak bagi warga sekitar. Dampaknya seperti dampak pada lingkungan, dampak sosial, dampak budaya, dan dampak ekonomi. Kita akan menuju ke bagian paling pertama, peluang ekonomi bidang wisata. Nah, kegiatan kepariwisataan menciptakan permintaan yang akhirnya akan menciptakan produksi barang dan jasa. Salah satu contohnya adalah perjalanan menjadi salah satu kegiatan manusia. Nah, dalam perjalanan ini, perjalanan yang dilakukan karena berbagai alasan, bisa pekerjaan ataupun liburan yang bersifat kepariwisataan. Selanjutnya, pekerjaan dan liburan merupakan kebutuhan untuk siapapun. Karena kebutuhan kemudian akan muncul permintaan. Nah, dari kebutuhan tersebut akan menumbuhkan pemenuhan akan permintaan yang bersifat produk, barang maupun jasa yang nantinya bisa kita sesuaikan. Nah, untuk selanjutnya, ini juga bisa menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Mengandalkan pariwisata bisa jadi pilihan untuk dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Tentu saja dalam hal ini, masyarakat sekitar akan lebih terbangun lagi ekonominya. Dan selain itu juga,
Ini akan menjadi peluang yang dapat meningkatkan pemasukan domestik. Peluang menyediakan kebutuhan untuk tujuan perjalanan pekerjaan. Jika tujuan perjalanan untuk liburan, destinasi yang dikelola harus memiliki potensi yang terkait dengan tujuan tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke potensi wisata. Nah, potensi wisata ini apa saja sih? Nah, wisata identik dengan lingkungan, alam, dan industri kreatif. Salah satu contohnya, daerah yang jauh dari pusat kota bisa fokus pada potensi daerah yang untuk tujuannya liburan ataupun rekreasi keluarga. Supaya nantinya ini bisa lebih meningkatkan potensi di destinasi wisata tersebut. Selanjutnya, kita juga harus memahami atau mengenali unit selling point di tiap daerah tersebut ataupun apa yang bisa kita jual dari daerah tersebut. Nah, yang selanjutnya, menyumbang pertumbuhan ekonomi melalui berbagai jalur. Yang saya maksudkan di sini adalah unit selling point yang sudah dikenal dapat menggerakkan roda masyarakat setempat ataupun perekonomian masyarakat setempat. Akan tetapi hal ini membutuhkan kerjasama dari hulu ke hilir agar dapat menghasilkan produk yang dibutuhkan atau sesuai dengan pasarnya. Beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk mengenali potensi daerah. Salah satunya kita bisa mulai dengan membaca bagaimana kondisi alam. Ini bisa berupa perbukitan, gunung, atau bahkan pun pantai. Nah, selain itu juga tidak terbatas hanya pemandangan alam saja. Contohnya keadaan lingkungan yang seperti contohnya padang pasir ataupun padang rumput. Itu semua bisa digunakan untuk dijadikan sebagai destinasi wisata. Selain kondisi alam, kita juga perlu mengetahui bagaimana kondisi lingkungan yang akan kita jadikan destinasi wisata. Contohnya adalah kebiasaan penduduk lokal setempat atau mata pencaharian masyarakat setempat. Yang ini nantinya bisa kita angkat juga sebagai potensi destinasi wisata ataupun aktivitas sehari-hari. Sudah banyak contohnya, beberapa di antaranya adalah ketika kegiatan sehari-hari masyarakat ini dijual ataupun dikemas dalam bentuk destinasi wisata yang sangat-sangat bisa membawa banyak tamu ke tempat tersebut. Potensi selanjutnya, kita bisa melihat dengan adakah industri kreatif di sekitaran tempat yang akan kita jadikan sebagai destinasi wisata. Contohnya, proses kerajinan tangan masyarakat setempat ataupun industri rumah tangga yang terkait dengan kreativitas. Itu juga bisa kita jadikan sebagai destinasi wisata. Sekarang kita menuju ke perkembangan setiap potensi. Setelah kita mengenali potensi untuk dijadikan unit selling point ataupun nilai jual, kita bisa melakukan analisa prospek pengembangan ke depannya. Setiap unit selling point ini akan memiliki penanganan yang sesuai dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya tentu saja. Nah, salah satunya adalah dengan dukungan masyarakat. Kita akan melihat apakah penduduk setempat mau dilibatkan dalam meningkatkan ekonomi lokal dengan mengembangkan potensi wisata daerah. Selanjutnya, selain di masyarakat, kita juga perlu melakukan ataupun mendapatkan dukungan organisasi kemasyarakatan. Hal ini yang lingkupnya lebih besar lagi tentunya. Adakah di tempat tersebut kelompok sadar wisata yang sudah terbentuk, ataupun adakah paguyuban penduduk yang sudah terbentuk terkait dengan kegiatan masyarakat setempat. Contohnya kelompok petani, kelompok usaha rumah tangga, dan kelompok-kelompok lainnya. Selanjutnya adalah dukungan dari pejabat daerah. Nah, bagaimana dengan keterlibatan pejabat setempat? Kita mulai dari lingkup paling kecil, RT RW, kelurahan, kecamatan, ataupun nantinya akan masuk ke tingkat kabupaten. Apakah sebelumnya itu sudah ada pejabat setempat yang memiliki program peningkatan ekonomi setempat dengan fokusnya kepada pariwisata tersebut? Jika sudah ada, bagaimana kelanjutannya? Dalam hal ini,
kita tinggal melakukan pengembangan saja ke depannya. Sebelum kita memulai ke bahasan utama, berikut adalah beberapa poin yang bisa kita pelajari dalam video ini. Selanjutnya kita akan berbicara tentang ekosistem pariwisata. Tapi sebelum kita masuk ke bahasan itu, kita akan masuk terlebih dahulu untuk mengenal istilah-istilah dalam pariwisata. Nah, istilah ini sering digunakan nantinya dalam kegiatan pariwisata, supaya kita bisa lebih paham dan lebih hafal lagi. Nah, pariwisata sendiri memiliki arti sebuah perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya kita juga mengenal yang namanya akomodasi. Nah, akomodasi ini adalah suatu yang disediakan dalam mendukung kegiatan pariwisata. Contohnya tempat menginap. Dan ini hanya bersifat sementara. Bahkan di dalamnya sudah diselipkan juga tentang fasilitas makan dan juga minuman. Selanjutnya ada atraksi wisata atau objek wisata. Ini merupakan sebuah area atau tempat kegiatan yang menarik, yang bisa dinikmati, dikunjungi oleh orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Camping ground atau tempat perkemahan. Ini tentu tidak asing buat kita semua, karena memang peruntukannya adalah sebagai tempat ataupun area perkemahan. Selanjutnya, backpacker. Backpacker adalah sebutan ataupun istilah untuk orang-orang yang melakukan perjalanan wisata dengan biaya murah dan secara individual atau perorangan. Selanjutnya ada ekowisata. Ekowisata itu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang bertujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Selanjutnya ada guest house ataupun homestay. Nah, guest house ataupun homestay ini adalah memanfaatkan rumah penduduk ataupun rumah pribadi untuk tempat penginapan yang dikomersilkan tentu saja. Kita sekarang akan berbicara tentang perkembangan pariwisata. Sebagai salah satu penyumbang perekonomian Indonesia, situasi pandemi COVID-19 sempat memberikan dampak besar terhadap pelaku wisata, terutama sektor akomodasi ataupun penginapan, dan restoran dan juga transportasi. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata dengan memberi dukungan terhadap pengembangan desa wisata. Atas upaya tersebut, tahun 2022 kegiatan pariwisata di Indonesia kedatangan wisatawan mancanegara 5,5 juta melampaui target 1,8 sampai dengan 3,5 juta saja. Sedangkan wisatawan Nusantara sebanyak 800 juta melampaui target sebesar 550. Ini sangat terlihat berbeda sekali. Untuk tahun 2023, target kunjungan naik 2 kali lipat. Untuk itu, Kemenparekraf mendukung upaya pelaku wisata dengan memberikan kemudahan dalam mengembangkan usaha wisata. Ada gambaran perubahan perilaku dan kebutuhan konsumen di pariwisata. Yang pertama, mengantisipasi tren wisatawan pasca pandemi ataupun perubahan perilaku setelah pandemi. Banyak perubahan perilaku dan kebutuhan konsumen. Hal ini bisa dijadikan untuk mengantisipasi tren wisata pasca pandemi ataupun perubahan perilaku pasca pandemi. Salah satunya adalah tren era VUCA atau kita sebutnya ketidakpastian, terus keruwetan atau
kekompleksitasan, dan juga ambiguitas. Perilaku selanjutnya adalah kecenderungan untuk tidak memiliki motivasi dalam mencapai hal besar atau motivasi yang rendah. Bahkan menghindari kenyataan diri sendiri atau tidak mau menghadapi. Nah, ini seiring dengan gaya hidup yang nomad dan lebih sering melakukan perjalanan atau berpindah-pindah. Selanjutnya kita akan berbicara tentang pentingnya inovasi dan higienitas dalam pariwisata. Pandemi merubah standar higienitas dan kesadaran kesehatan menjadi lebih meningkat. Tidak hanya perorangan, tetapi juga lingkungan, termasuk industri pariwisata. Nah, oleh karena itu, pemerintah juga mendukung upaya sertifikasi kebersihan atau cleanliness dan juga kesehatan, health, dan juga safety dan environment ataupun keamanan dan lingkungan, CHSE kita menyebutnya. Nah, inovasi ini adalah inovasi industri pariwisata yang harus sesuai dengan pengembangan sektor wisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan nantinya berbasis digital juga. Dari yang sudah ada, contoh beberapa pariwisata inovatif. Ini menjadikan penentuan 5 destinasi pariwisata super prioritas atau kita menyebutnya DPSP, yaitu Labuan Bajo, Lombok, Mandalika, Likupang, Borobudur, dan Danau Toba. Pembangunan infrastruktur di kelima DSP tersebut berfokus pada pengembangan jalan pendukung, pelabuhan, dan bandara, serta pembangunan dalam wilayah dan kawasan sekitarnya, termasuk juga pengembangan produk wisata, perbaikan ekosistem ekonomi kreatif, hingga persiapan SDM di setiap lokasi. Sebelum kita memulai ke bahasan utama, berikut adalah beberapa poin yang bisa kita pelajari dalam video ini. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang kreativitas dan inovasi dalam pariwisata. Tapi sebelum itu, kita akan masuk lagi tentang pengetahuan pariwisata. Pengertian pariwisata tidak dapat dilepaskan dari kegiatan pariwisata itu sendiri. Kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang terkait dengan perjalanan seseorang atau beberapa orang dari tempat asal ke tempat lain dan mendapatkan pengalaman tertentu dari perjalanan tersebut. Dan berikut adalah model kegiatan wisata. Dari salah satu sumber, produk yang dikonsumsi adalah merupakan pengalaman ataupun experiences yang diperoleh oleh pelaku perjalanan wisata. Pengalaman ada dua macam, eksplisit dan implisit. Eksplisit di sini adalah pengalaman yang langsung dapat dirasakan oleh panca indera manusia, contohnya makanan dan pemandangan. Sedangkan implisit merupakan pengalaman yang dirasakan dan memiliki kesan mendalam, misalnya keramahan penduduk lokal, rasa aman ketika mengunjungi suatu tempat baru. Perjalanan yang dilakukan oleh seseorang ataupun beberapa orang biasanya memiliki dua tujuan. Yang pertama, tujuan liburan. Biasanya mereka memiliki waktu lebih banyak untuk menikmati lingkungan ataupun alam lokal. Jadwal biasanya menyesuaikan dengan keinginan untuk mengunjungi objek-objek wisata. Tujuan selanjutnya adalah tujuan bisnis. Tujuan bisnis ini adalah mereka yang biasanya memiliki waktu sangat ketat dalam jadwal kunjungannya, sehingga tidak dapat fleksibel mengatur kegiatannya, misalnya keperluan konferensi dikirim oleh perusahaannya. Selanjutnya kita akan beralih ke peralatan dan juga bahan.
ini sebetulnya lebih ke prasarana yang merupakan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam kegiatan pariwisata, berupa satu, aksesibilitas ataupun cara mencapai daerah tujuan harus tersedia. Yang kedua, utilitas, meliputi listrik, air bersih, air minum, dan juga toilet. Yang ketiga adalah jaringan pelayanan, baik itu layanan kesehatan ataupun layanan keamanan. Selanjutnya kita akan berbicara tentang penggunaan teknologi dalam sektor pariwisata. Perubahan perilaku manusia menjadi acuan dalam mengembangkan sektor pariwisata teknologi. Dapat digunakan dalam proses perjalanan pariwisata melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan perencanaan atau tahap reservasi atau kita sebutnya pemesanan. Dapat digunakan untuk melakukan pemesanan secara online saat melakukan perjalanan, mulai dari tiket transportasi, penginapan, maupun objek wisata. Tahap yang kedua adalah tahap perjalanan, yaitu ketika melakukan petualangan ke daerah tujuan. Seringkali untuk memudahkan perjalanan, pemandu yang sering dipakai oleh wisatawan adalah smartphone. Segala informasi yang dibutuhkan ketika melancong ada dalam smartphone itu. Tahap yang ketiga adalah tahap setelah perjalanan, yaitu ketika sudah mendapatkan pengalaman. Hampir setiap orang memiliki media sosial, dan perubahan perilaku masyarakat sekarang yaitu akan membagikan pengalaman mereka di media massa, termasuk ketika kita melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lainnya. Dan pengalaman yang dibagikan tersebut bisa merupakan pengalaman menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa teknologi tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pariwisata, karena dapat lebih memudahkan proses kegiatan mereka. Apa konsepnya, yang dijual apa saja, karyawannya berapa, cara masarnya bagaimana, dan kapan kita bisa balik modal. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang bisnis plan atau hal-hal seputar perencanaan bisnis yang mudah-mudahan bisa diaplikasikan atau diterapkan di bisnis kita, apapun bisnisnya. Sebelum kita memulai ke bahasan utama, berikut adalah beberapa poin yang akan kita pelajari dalam video ini. Kita mulai. Kenapa harus membuat perencanaan bisnis dan apa tujuannya kita membuat ini? Yang pertama, kita bisa mendapatkan sumber modal lainnya selain dari milik pribadi. Yang saya maksudkan di sini adalah ketika kita memiliki perencanaan yang baik, tentu saja kita akan lebih mudah ketika kita mengajukannya contohnya ke bank ataupun investor lainnya. Yang kedua, dengan perencanaan bisnis yang jelas, bisnisnya apa, bagaimana pengelolaannya, dan berapa banyak keuntungannya, kita akan lebih mudah menemukan partner dalam bisnis kita, baik partner secara internal maupun secara eksternal. Dalam hal ini contohnya adalah investor. Yang ketiga, supaya kita memiliki kejelasan bisnis. Kita memulai bisnis dengan cara dan tujuan yang jelas. Apa, siapa, dan bagaimananya sudah tertata. Dan bukan asal jalan, yang jelas menghindari kerugian yang mungkin datang. Dalam video ini saya akan membagikan informasi tentang apa saja dan bagaimana cara membuat perencanaan bisnis. Yang paling awal, apa itu rencana bisnis? Jadi, rencana bisnis adalah sebuah catatan ataupun susunan rencana tentang bisnis kita nantinya, yang mencakup banyak hal. Salah satunya adalah konsep. Konsep adalah apa yang nantinya akan kita tawarkan ke konsumen, masalah apa yang kita ingin pecahkan dengan konsep ini, dan apa alasan konsumen harus membeli ke tempat kita.
Jadi, buat sederhananya mungkin temukan masalah dan pecahkan masalah tersebut. Supaya ketika ada investor pun mereka akan semakin tertarik karena bisnis kita memiliki konsep yang baik. Yang selanjutnya adalah contoh ataupun sampel produk kita. Kenapa kita membuat menu ataupun produk tersebut? Apa yang kita coba pecahkan dengan produk tersebut? Dan apa kecocokannya dengan konsumen kita? Termasuk dengan perhitungan biaya dan keuntungan dari setiap produk tersebut. Jadi semuanya berdasarkan hasil observasi, tidak asal buat. Yang tidak kalah penting lainnya adalah tim manajemen. Kita harus tahu apa basic dari setiap anggota tim kita nantinya. Kita harus tahu siapa dan bisa melakukan apa di manajemen kita. Atau kata lainnya, kita memiliki sumber daya manusia yang tepat untuk menjalankan bisnis tersebut. Dan hal tersebut pula yang bisa menarik banyak investor datang ke dalam bisnis kita. Yang selanjutnya adalah desain. Semua yang kita rencanakan dalam bisnis harus kita sampaikan atau kita komunikasikan kepada konsumen ataupun semua orang. Dalam hal ini akan menunjukkan betapa terarahnya konsep kita kalau kita memiliki desain yang bagus. Contohnya adalah bentuk bangunan, bentuk logo, tata letak, ataupun gambar desain menu. Yang selanjutnya ada target market. Kita harus mampu mengidentifikasi secara spesifik siapa target kita. Jangan sampai salah sasaran. Masalah apa yang ingin kita coba pecahkan untuk konsumen kita? Kita bisa mencari profil mereka, apa yang mereka butuhkan, seberapa kemampuan ekonomi mereka. Orang akan benar-benar mencari kejelasan tentang konsep kita, produk spesifik apa yang kita coba tawarkan kepada mereka. Yang selanjutnya, pemilihan lokasi. Kita bisa melakukan identifikasi tempat yang akan kita gunakan sebagai tempat bisnis. Bukan hanya traffic atau lalu lalang yang terjadi di sekitaran tempat kita, tapi juga aspek lainnya, bagaimana contohnya menuju ke sana. Kemudian area parkir, apakah luas, apakah cukup dan mudah dijangkau. Jadi sekali lagi temukan karakter spesifik untuk tempat bisnis kita. Yang selanjutnya bisa kita lakukan adalah SWOT analysis atau menganalisa SWOT. SWOT yang pertama adalah strength ataupun apa kelebihan atau kekuatan bisnis kita dibandingkan dengan bisnis lainnya. Yang kedua, weakness ataupun kelemahan. Apa kelemahan bisnis kita jika dibandingkan dengan usaha lainnya yang sudah ada? Bukan berarti kita harus menyingkirkan dari kelemahan kita ini, tetapi lebih ke bagaimana kita menyadari dari sebuah kekurangan supaya kita bisa lebih waspada dalam bisnis kita nantinya. Yang selanjutnya adalah opportunity, adalah sebuah kesempatan di mana kita menawarkan produk kita atau kita melihat ada potensi dari konsep yang akan kita jalankan. Yang selanjutnya adalah threat ataupun bisa dibilang ancaman. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah kira-kira konsep kita ini bakalan berlangsung panjang ataupun mungkin hanya sebentar. Intinya, semakin kita detail dalam melakukan analisis ini, semakin kita terlihat memiliki persiapan yang sangat matang. Hal selanjutnya yang penting dalam sebuah perencanaan bisnis adalah marketing ataupun pemasaran. Apa rencana kita untuk membawa brand kita ke masyarakat? Pastikan kita memiliki rencana untuk membawa pelanggan ke tempat kita dan bisnis kita menjadi semakin berkembang ke depannya. Salah satunya adalah kolaborasi dengan brand lain. Hal selanjutnya dalam perencanaan bisnis adalah tentang keuangan. Hal krusial lainnya yang memang harus kita siapkan. Jangan pernah melepaskan hal ini dari perencanaan bisnis kita. Dapatkan angka dan seberapa banyak yang akan kita perlukan nantinya. Mungkin kita berpikir bagaimana cara menghitungnya, buka aja belum atau mulai saja belum. Yang harus kita lakukan adalah melakukan survei. Kita bisa pergi ke beberapa tempat yang kita anggap bisa dijadikan sebagai sumber data. Kita bisa mencatat semua yang kita perhatikan. Salah satu contohnya adalah dengan mencatat berapa banyak orang yang belanja di pagi, siang, dan malam hari.
cek beberapa harga jual yang mereka keluarkan, sehingga kita dapat memperkirakan angka yang akan keluar ataupun dibutuhkan. Terutama investor akan lebih paham nantinya. Sekali lagi, walaupun ini bukan angka asli, tapi setidaknya kita memiliki keingintahuan yang tinggi dari setiap kemungkinan yang ada, terutama dalam perencanaan bisnis kita. Selanjutnya adalah proyeksi atau gambaran biaya dari bisnis kita. Hitung biayanya, biaya apa saja yang akan kita butuhkan, mulai dari bahan, tempat, tenaga kerja, alat, dan lain-lainnya. Sehingga ketika ada investor melihat, mereka dapat melihat dengan jelas seberapa banyak uang yang kita butuhkan dan digunakan untuk apa saja. Dan itulah semua informasi yang saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sukses dan sehat selalu buat kita semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Barangnya sama persis, tapi kok harganya beda jauh ataupun lebih mahal. Kenapa ya? Nah, kali ini saya akan berbagi informasi tentang branding supaya bisnis kita bisa lebih profitable dan berkembang. Sebelum kita memulai ke bahasan utama, berikut adalah beberapa poin yang akan kita pelajari dalam video ini. Kita mulai. Apa itu branding dan apa tujuannya kita membuat ini? Yang pertama, kita harus ingat, branding bukan hanya logo. Tapi sebagian banyak orang masih berpikir bahwa logo adalah branding ataupun sebaliknya. Sekali lagi, branding bukan hanya sekedar logo, branding adalah banyak hal. Yang pertama contohnya branding adalah ketika pelanggan kita membicarakan tentang bisnis kita, ketika orang banyak melihat bisnis kita, ketika semua orang melakukan interaksi di tempat kita, ketika semua orang melihat semua produk yang kita miliki, ketika mereka datang ke tempat kita, ketika mereka menggunakan produk kita, bahkan semua orang masih membicarakan bisnis kita setelah 2 minggu kunjungannya dari tempat kita. Basic branding adalah tentang perasaan atau bagaimana orang bereaksi pada sebuah pengalaman yang ingin kita kirimkan kepada pelanggan kita. Sekali lagi, masih banyak orang yang hanya berfokus pada logo dengan harapan semua pelanggan bisa mengingat logo kita kapanpun dan dimanapun. Ingat, bukan hanya logo, tapi semuanya tentang pengalaman penuh yang dirasakan pelanggan kita ketika mereka berinteraksi dengan kita. Dalam video ini, saya akan membagikan informasi tentang apa saja yang termasuk dalam branding. Beberapa hal yang termasuk dalam branding atau yang merupakan dari branding adalah satu, warna dan jenis huruf yang akan kita gunakan salah satunya dalam logo ataupun slogan kita. Yang kedua, gambar dan semua yang ada di tempat kita. Gunakan gambar dengan kualitas yang bagus. Selanjutnya ada juga interior. Ini juga tidak kalah penting karena ini berhubungan dengan dekorasi. Selanjutnya adalah seragam. Tentu saja seragam dari karyawan kita, orang yang menjalankan bisnis kita. Selanjutnya ada katalog. Katalog ini menceritakan atau menyampaikan informasi tentang semua produk yang kita miliki. Dan yang paling terakhir adalah website ataupun sosial media. Bahkan kalau kita bicara sampai hal detail, musik yang kita putarkan di tempat bisnis kita pun itu akan menjadi sebuah branding dari usaha kita. Semuanya memiliki peran penting dalam memainkan branding. Jangan hanya fokus pada logo, mainkan storytelling supaya konsumen kita bisa menjadi lebih emosional. Yang selanjutnya ada brand loyalty.
yaitu perasaan yang tidak dapat diukur ketika kita bisa membuat konsumen kita balik dan balik lagi ke tempat kita. Caranya bagaimana? Yang pertama, temukan nilai utama dari produk kita. Buat mereka percaya apa yang kita coba tawarkan. Yang kedua, bangun cerita. Semua orang suka cerita. Hubungkan emosional produk kita kepada pelanggan, bagaimana kita memulai bisnis kita contohnya, dan apa yang coba kita siapkan untuk pelanggan kita. Dan yang ketiga, identifikasi pelanggan kita. Kita harus paham siapa pelanggan kita, apa yang coba kita tawarkan untuk mengatasi masalah mereka. Sekali lagi, lakukan penelitian ataupun survei, dan identifikasi pelangganmu secara detail. Selanjutnya, komunikasi dengan desain, atau kita bisa menyampaikan pesan kita. Kumpulkan semua, satukan dengan bentuk desain. Jangan buat konsumen kita bingung. Nah, berikutnya adalah aset branding yang perlu kita miliki. Salah satunya adalah logo. Walaupun logo bukan segalanya, tapi tetap kita memerlukan logo sebagai penanda produk kita. Kita bisa menggunakan aplikasi berbayar ataupun yang gratisan. Yang kedua, website ataupun review site, atau bisa kita sebut dengan situs ulasan. Mungkin kita berpikir, buat apa? Tidak terlalu penting. Informasinya adalah 90% orang akan mencari di online ketika mereka akan datang ke suatu tempat dan melihat reviewnya terlebih dahulu. Caranya sangat mudah sekali dan kita bisa membuatnya sendiri dengan cepat. Yang selanjutnya ada katalog. Keluarkan segala produk kita dan lakukan menu engineering. Buat desainnya dan cari referensi. Selanjutnya adalah interior. Bagian penting berikutnya, karena ini bisa mengirimkan pesan kita melalui penglihatan ataupun visual, supaya produk kita bisa lebih tertanam di benak pelanggan kita. Dan itulah semua informasi yang saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sukses dan sehat selalu buat kita semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Pernah tidak Anda berpikir mau bikin bisnis tapi tidak tahu apa saja yang harus disiapkan atau seberapa banyak modalnya? Nah, kali ini saya akan berbagi informasi tentang perencanaan budgeting ataupun biaya yang nantinya akan mempermudah kita dalam menghitung perkiraan biaya yang kita butuhkan ketika kita akan memulai suatu bisnis. Sebelum kita memulai ke bahasan utama, berikut adalah beberapa poin yang akan kita pelajari dalam video ini. Kita mulai. Kenapa harus membuat perencanaan biaya dan apa tujuannya kita membuat ini? Pertama, kita akan lebih mudah menghitung kebutuhan apa saja yang akan diperlukan dalam bisnis kita nantinya. Yang kedua, dengan perencanaan biaya yang jelas, kita akan lebih mudah menentukan seberapa besar biaya yang kita butuhkan dalam memulai sebuah bisnis. Dan ketika kita mencari investor pun, kita akan dengan mudah memperhitungkan seberapa besar yang bisa mereka berikan dan seberapa besar keuntungan yang akan mereka dapatkan kelak. Yang ketiga adalah kejelasan keuangan bisnis kita. Jadi kita membuat perencanaan keuangan ini bukan semata-mata hanya untuk formalitas. Kita memulai bisnis dengan perhitungan biaya dan tujuan yang jelas. Apa saja, seberapa banyak, dan untuk apa saja modal tersebut digunakan. Dalam video ini saya akan membagikan informasi tentang apa saja dan bagaimana cara membuat perencanaan biaya bisnis. Yang paling awal ataupun pertama. Jadi dari perencanaan bisnis kita, nantinya di sini kita akan melihat dengan jelas gambaran biaya apa saja yang kita butuhkan. Jadi siapkan rencana kita sebagai pondasinya. Yang kedua adalah biaya untuk lokasi. Untuk biaya sewa contohnya, lokasi ini bisa ditentukan berdasarkan foot trafficnya ataupun tingkat lalu lalangnya dan seberapa tempat yang bisa kita gunakan.
Masih ada lainnya, yaitu renovasi. Pikirkan apa saja yang akan kita butuhkan nantinya ketika kita menyewa suatu tempat. Selanjutnya adalah biaya lain-lain ataupun biaya tak terduga. Mau tidak mau, suka tidak suka, hal ini pasti akan muncul dalam sebuah perencanaan bisnis. Selanjutnya peralatan adalah biaya yang selanjutnya harus kita pikirkan. Sesuaikan dengan konsep yang sudah kita susun di awal. Jadi jangan asal membeli peralatan. Hal yang paling sering menjebak adalah ketika kita harus memilih antara barang mahal ataupun barang yang lebih murah. Sekali lagi, di sini adalah bukan masalah tentang mahal atau murah. Pastikan kebutuhan kita, jangan terjebak dengan harga murah jika pada ujungnya kita harus mendapatkan masalah. Seperti contohnya cepat rusak, tidak mendukung operasional kita, hasil produk kita menjadi tidak baik, dan masalah-masalah lainnya. Hal lainnya yang bisa kita lakukan untuk menekan biaya peralatan adalah dengan melakukan kerjasama. Tidak melulu kita harus memiliki semua peralatan yang kita perlukan dalam pembuatan produk kita. Salah satu contohnya, ketika kita tidak memiliki oven untuk membuat kue, maka kita bisa melakukan kerjasama dengan salah satu toko kue terdekat di sekitaran bisnis kita. Ingat, pertimbangkan waktu dan tenaga yang akan kita butuhkan ke depannya. Atau cari barang second dengan catatan kita bisa melakukan pemilihan dengan ketat. Selanjutnya adalah sistem transaksi ataupun penjualan. Nah, hal ini digunakan untuk mencatat semua transaksi yang ada dalam bisnis Anda, tergantung yang kita butuhkan dan seberapa besar bisnis kita. Dan yang paling penting adalah fitur dan harga yang ditawarkan. Usahakan kita menggunakan sistem yang hanya bayar sekali ataupun tanpa bayar bulanan. Selanjutnya adalah interior. Sekali lagi, pastikan semua kebutuhan interior kita sesuai dengan konsep kita. Karena terkadang interior menjadi salah satu faktor penting dalam bisnis kita. Ini membuat orang tertarik untuk datang. Keindahan dalam sebuah bisnis adalah ketika kita nantinya bisa benar-benar memberikan nilai kepada konsumen kita. Salah satunya, contohnya Starbucks. Orang akan merasa sangat bangga ketika menggunakan brand tersebut, membuat status konsumen kita menjadi lebih terangkat. Salah satu website yang bisa kita gunakan sebagai referensi dalam hal interior adalah Pinterest. Cari dan sesuaikan konsep kita untuk selanjutnya bisa kita kembangkan. Penting ketika kita mencoba melahirkan sebuah konsep interior dalam bisnis kita, yang harus kita fokuskan adalah siapa calon pelanggan kita. Bukan mengikuti selera pribadi, keluarga, ataupun ego. Ingat, kita membangun sebuah bisnis adalah untuk mendatangkan konsumen. Cari tahu apa yang konsumen suka dan terapkan dalam konsep interiormu. Hal selanjutnya adalah perizinan yang harus kita pikirkan dari awal. Setiap daerah biasanya memiliki kebijakan masing-masing. Contohnya saja terkait dengan kebijakan pajak ataupun asuransi. Selanjutnya adalah karyawan. Ini adalah biaya terbesar yang akan kita butuhkan dalam bisnis kita, atau akan menjadi biaya utama. Salah satu contohnya adalah kita bisa menetapkan 30 atau sampai 40% dari pendapatan kita nantinya. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah membuat flexibility team, di mana kita bisa melakukan cross training ataupun pemindahan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan staf kita. Yang selanjutnya ada biaya marketing. Masih banyak orang yang membuka bisnis tapi masih takut atau tidak menyiapkan dana sama sekali untuk pemasaran. Caranya kita bisa melakukan dengan recruiting marketing yang memang benar-benar ahli di bidangnya, atau kita melakukannya sendiri. Lakukan observasi untuk membuat strategi marketing yang baik untuk bisnis kita nantinya. Salah satunya adalah melalui ulasan ataupun platform online. Ingat, kita bisa memudahkan semua akses untuk pelanggan kita, lakukan interaksi, dan bangun kepercayaan dan hubungan baik dengan customer kita. Dan itulah semua informasi yang saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sukses dan sehat selalu buat kita semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya.
Bagaimana kita bisa menjalankan bisnis dengan baik? Salah satunya adalah dengan merekrut para bintang untuk usaha kita. Saya maksudkan di sini adalah kita bisa benar-benar menjalankan bisnis kita tanpa harus kita tunggu terus-menerus. Hal ini selalu menjadi masalah berulang dalam setiap usaha. Sebelum kita memulai ke bahasan utama, berikut adalah beberapa poin yang akan kita pelajari dalam video ini. Sebelum merekrut semua anggota tim di bisnis kita harus tahu seberapa banyak orang yang kita perlukan dan untuk apa saja. Secara umum, kita bisa membaginya ke beberapa bagian. Yang pertama contohnya, bagian di depan, di mana kita akan menempatkan orang tersebut di bagian paling depan atau yang akan berinteraksi langsung dengan pelanggan. Contohnya seperti pelayan kalau di restoran, ataupun penerima tamu di bagian paling depan. Yang kedua, bagian belakang. Kita bicara tentang orang yang memiliki tanggung jawab dalam proses produksi atau menyiapkan produk. Salah satu contohnya lagi di restoran ada juru masak. Dan yang ketiga, tim pendukung. Nah, tim pendukung ini adalah orang yang kita tempatkan untuk mendukung operasional kita. Semuanya tergantung seberapa besar lingkup usaha kita. Contohnya manajer. Bukan berarti kalau usaha kita kecil, kita tidak perlu memiliki manajer, tapi tetap harus ada. Membentuk tim yang baik tidak bisa kita lakukan dengan sembarangan. Ada beberapa hal penting yang harus kita pahami terlebih dahulu. Di antaranya adalah 1. Kita harus menentukan nilai dari bisnis kita, atau kita temukan dulu nilai bisnis kita seperti apa. Yang saya maksudkan di sini adalah hal apa yang ingin Anda tanamkan di benak pelanggan nantinya. Salah satu contohnya, tempat kita ingin dikenal sebagai tempat yang memiliki pelayanan yang paling ramah. Yang kedua, tentukan misi dari bisnis kita. Apa yang ingin kita capai dalam usaha kita. Ketiga, carilah orang yang memiliki hal tersebut, orang yang sesuai dengan nilai bisnis kita, karena nantinya semua ini akan menjadi pondasi dari tim kita. Ada 5 karakter yang bisa kita jadikan sebagai dasar. Karakter yang pertama adalah kolaboratif atau mudah diajak dengan kerjasama, mampu dan mau mendukung semua tujuan bisnis kita. Bayangkan, ketika kita memiliki karyawan yang hanya maunya sendiri atau terserah gue, tentunya akan sangat merepotkan sekali untuk kita. Yang kedua, memiliki integritas. Nah, integritas yang saya maksudkan di sini adalah berperilaku sesuai dengan yang diomongkan. Bukan hanya sekedar omong saja, tetapi benar-benar selalu melakukan apa yang diomongkan. Yang ketiga adalah komunikatif. Selalu melakukan komunikasi dengan baik. Komunikasi menjadi salah satu faktor yang penting dalam bisnis karena hal ini dapat mempengaruhi banyak hal. Salah satu contohnya adalah biasanya transaksi pelanggan bisa kita selesaikan dalam waktu kurang dari 10 menit. Tetapi karena adanya kesalahan teknis, hal tersebut menjadi lebih lama. Bayangkan, jika Anda tidak mengkomunikasikannya dengan pelanggan Anda, tentu mereka akan sangat kecewa atau mendapatkan pengalaman buruk dari tempat Anda. Jadi, lakukan komunikasi sepanjang waktu, apapun itu. Keempat adalah perilaku positif. Ingat, perilaku dapat melahirkan perilaku. Bayangkan ketika kita memiliki tim yang selalu mengeluh ketimbang mencari jalan keluar dari setiap masalah yang timbul dalam usaha kita. Ingat, perilaku ini dapat menular. Jadi, pastikan tim kita memiliki perilaku yang sangat baik. Kelima adalah otentik ataupun alami. Cari tim yang memiliki kepribadian apa adanya atau natural. Pasti Anda pernah mendengar istilah mencari muka. Nah, hindari itu dalam tim Anda. Saat interview, tanyakan beberapa pertanyaan yang dapat mengarahkan mereka kepada jawaban yang sangat alami.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang 3 cara bagaimana cara merekrut tim untuk usaha kita. Yang pertama, dapatkan referensi. Cari referensi yang jelas dari setiap calon karyawan kita. Lakukan validasi dari tempat sebelumnya, bagaimana cara mereka bekerja di tempat sebelumnya. Dan yang kedua, buka lowongan di sosial media kita. Nah, kenapa ini kita lakukan? Ini akan jauh lebih mudah ketika kita sudah memiliki banyak follower. Dan yang paling penting adalah kita akan menemukan orang yang benar-benar memahami nilai dari bisnis kita. Yang ketiga adalah menggunakan pihak penyambung ataupun ketiga. Penyedia jasa lowongan kerja biasanya mereka sudah memiliki jaringan yang sangat besar dan komunitas yang sangat luas. Itulah bagaimana cara kita akan menemukan tim yang tepat untuk bisnis kita. Pastikan semua calon memiliki nilai yang sesuai dengan bisnis kita. Dan itulah semua informasi yang saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sukses dan sehat selalu buat kita semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Pernah tidak Anda pergi ke suatu tempat, terus Anda tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal? Nah, saya akan berbagi kepada kita semua tentang bagaimana supaya hal tersebut tidak terjadi pada customer atau pelanggan kita nantinya. Sebelum kita memulai ke bahasan utama, berikut adalah beberapa poin yang akan kita pelajari dalam video ini. Kita mulai. Kenapa pelayanan dan apa tujuannya kita mempelajari ini? Saya yakin, apapun bisnis kita, pasti kita sudah mengorbankan banyak hal di dalamnya. Waktu, pikiran, tenaga, dan biaya. Dan pada akhirnya kita tidak ingin kehilangan bisnis begitu saja ataupun bangkrut. Dalam video ini kita akan sama-sama memahami lebih dalam lagi tentang suatu aspek yang harus dipahami dalam sebuah bisnis. Salah satu faktor tersebut adalah pelayanan. Mulai dari apa itu pelayanan, bagaimana cara melakukannya, dan menentukan apa target pencapaian pelayanan kita untuk bisnis kita ke depannya. Kita akan mulai dari yang paling dasar. Begini, keunggulan pelayanan ataupun pelayanan yang baik bukan hanya tentang memberikan layanan tingkat kemewahan dan full fasilitas, tetapi tentang bagaimana kemampuan kita secara konsisten memenuhi harapan pelanggan atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Kalau kita urut secara susunan kata, service dalam bahasa Inggris atau yang artinya pelayanan, kita mulai dari huruf paling pertama, yaitu S. Smile dalam bahasa Inggris, yang artinya tersenyum. Kita harus selalu tersenyum ketika kita menghadapi semua pelanggan kita. Lalu yang kedua adalah E. E di sini adalah excellence, yang artinya terbaik, ataupun kita selalu berusaha melakukan yang paling baik untuk customer kita. Untuk yang selanjutnya adalah R. Reaching out every guest with hospitality. Yang saya maksudkan di sini adalah kita bisa memperlakukan semua pelanggan kita dengan sangat-sangat baik sekali. Yang selanjutnya ada V, viewing every guest as a special. Maksudnya seperti ini. Kita harus melihat atau memandang semua tamu kita sebagai orang yang sangat spesial. Dan huruf yang selanjutnya adalah I, inviting guests to return. Ini salah satu hal yang tidak bisa kita lewatkan dalam pelayanan kita, yaitu mengundang mereka untuk datang kembali ke tempat kita. Selanjutnya adalah C atau creating a warm atmosphere. Ini hubungannya dengan bagaimana kita menciptakan suasana yang sangat baik ketika kita melakukan hubungan dengan pelanggan kita.
Dan yang terakhir, yang paling penting adalah E, yaitu eye contact. Eye contact di sini dimaksudkan ketika kita melakukan komunikasi dengan pelanggan, jangan lupa kita harus melakukan eye contact atau melakukan hubungan mata ke arah pelanggan kita. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menerapkan itu semua dalam setiap pelayanan bisnis kita. Untuk lebih mempermudahnya, kita akan membagi ini dalam beberapa bagian. Mulai dari kedatangan, bagaimana cara kita memperlakukan tamu saat mereka datang. Di sini tujuannya adalah untuk menanamkan hal yang baik ataupun pengalaman yang baik di benak tamu. Bagaimana cara kita memperlakukan ketika berada di tempat kita atau selama pelanggan itu berada di tempat kita. Terus yang selanjutnya adalah berterima kasih. Ini tidak kalah penting karena bagaimanapun juga kita harus selalu menghormati tamu yang datang ke tempat kita. Bagaimana cara kita memperlakukan mereka ketika mereka hendak meninggalkan tempat kita. Jadi pelayanan tidak hanya berhenti di situ, tapi akan terus berlanjut. Sekali lagi, yang perlu diingat adalah pelayanan kita tidak berhenti ketika tamu meninggalkan tempat kita. Dan disinilah kita akan benar-benar membangun experience ataupun pengalaman baik di semua benak pelanggan kita. Salah satunya adalah dengan cara mengucapkan terima kasih dan mengundang mereka untuk datang kembali. Kita bisa mengucapkan terima kasih baik secara langsung ataupun melalui pesan singkat dan membalas semua komen di ulasan Google. Siapapun akan merasa senang jika pertama merasa dianggap atau dikenal. Dan yang kedua, dihargai, benar-benar diperlakukan dengan baik. Dan yang terakhir, last but not least, konsisten dalam melayani semua. Kuncinya, kita tetap melakukan hal yang sama dan hal yang baik kepada siapapun, terutama pelanggan kita. Dan itulah semua informasi yang saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sukses dan sehat selalu buat kita semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bagaimana supaya keuangan bisnis kita tetap aman dan sehat? Salah satunya adalah dengan membuat perencanaan keuangan untuk bisnis kita. Kenapa kita harus merencanakan keuangan dalam bisnis kita? Supaya nantinya kita selalu siap dalam keadaan apapun ke depannya. Sebelum kita memulai ke bahasan utama, berikut adalah beberapa poin yang akan kita pelajari dalam video ini. Kita mulai. Bagaimana cara mengelola keuangan bisnis supaya bisa terus maju? Berikut caranya. Yang pertama, pisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Walaupun ini semuanya akan menjadi milik kita, tetapi kita tetap harus disiplin supaya bisa terus berkembang ke depannya. Kita bisa mulai membuat dengan memisahkan rekening kita. Bedakan antara rekening pribadi dan juga rekening untuk bisnis. Dan yang kedua, bikin anggaran. Simpelnya gini, bikin anggaran perkiraan uang yang akan masuk dan akan keluar. Catat apa saja yang bisa mendatangkan pemasukan dan juga yang bisa menyebabkan pengeluaran. Dan yang selanjutnya, yang ketiga adalah membuat laporan keuangan. Kita bisa mencatat semua aliran dana keluar ataupun masuk dalam bisnis kita. Dan kita bisa gunakan laporan keuangan ini untuk evaluasi bisnis kita nantinya. Ada beberapa laporan keuangan utama yang nantinya akan kita gunakan. Yang pertama mulai dari laporan untung rugi atau kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut income statement, yang isinya tentang pemasukan dan pengeluaran dalam bisnis kita. Kemudian selanjutnya ada juga laporan neraca, yang di sini nantinya menjelaskan berapa kekayaan kita dan juga berapa hutang kita.
Terus laporan lainnya adalah laporan arus kas, yang di sini menjelaskan antara masuk dan keluarnya keuangan kita. Kita akan lebih mudah mendapatkan investor atau pemodalan lebih besar ketika kita memiliki laporan keuangan yang jelas. Dan dari laporan keuangan tersebut, kita bisa melakukan banyak evaluasi dari bisnis kita. Contohnya, untuk evaluasi pemasukan, kita bisa mulai melihat dengan penjualannya itu meningkat atau tidak, atau produk mana yang bisa lebih banyak terjual, dan juga berapa keuntungan dari tiap produk yang sudah kita jual. Nah, itu salah satu contohnya. Dan selanjutnya untuk evaluasi pengeluaran, kita bisa memeriksa pengeluaran apa saja yang paling besar dalam bisnis kita. Berapa biaya pemasaran yang bisa kita gunakan dan berapa hasilnya. Serta berapa biaya pengeluaran pasti dan biaya variabel. Untuk selanjutnya, untuk evaluasi pengembangan bisnis, kita bisa lihat apakah kita bisa beli alat baru ataupun tidak, apakah kita bisa nambah cabang, atau apakah kita bisa mengajukan hutang, dan misalkan bisa, berapa maksimal cicilannya. Jika ada investor, berapa yang bisa kita tawarkan. Yang keempat ataupun yang terakhir adalah taat pajak. Jangan sepelekan. Buat rencana pajak, bikin laporan pajak dan pembayaran pajak. Kita bisa menggunakan jasa konsultan pajak, atau kita bisa mulai belajar langsung dengan bisnis lain yang sudah lebih besar. Jadi sekali lagi, kita melihat visi bisnis kita ke depannya, bukan hanya saat ini saja. Dan itulah semua informasi yang saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sukses dan sehat selalu buat kita semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Sebelum kita memulai ke bahasan utama, berikut adalah beberapa poin yang bisa kita pelajari dalam video ini. Selanjutnya kita akan berbicara tentang sustainable tourism atau keberlangsungan pariwisata. Pariwisata berkelanjutan merupakan sebuah bentuk inisiasi untuk memperhatikan dampak dari kegiatan wisata terutama generasi selanjutnya. Yang saya maksudkan di sini adalah ketika kita mulai memasuki atau mengembangkan sebuah sektor wisata, kita tidak hanya memikirkan di bagian depan saja, tetapi tentunya kita harus memikirkan langkah selanjutnya atau perkembangan ke depannya seperti apa. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi ini terkait dengan perkembangan sektor wisata tersebut sendiri. Mulai dari aspek ekonomi pengembang ataupun aspek ekonomi lingkungan sekitarnya. Jadi, satu sama lain saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Yang selanjutnya ada aspek lingkungan dan juga aspek sosial budaya. Aspek lingkungan ini lebih mengarah ke keberlangsungan yang membawa manfaat khususnya untuk masyarakat sekitar, ataupun keberlangsungan yang ada hubungannya dengan kelestarian lingkungan. Jadi ini tidak hanya semata-mata sekali lagi, hanya kita persiapkan di awal tanpa melakukan perencanaan ataupun eksekusi yang baik, ini nantinya tidak akan berlangsung untuk lebih panjang lagi. Untuk aspek sosial budaya, ini juga sangat erat hubungannya dengan masyarakat sekitar. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah sosial budaya antara masyarakat sekitar dan destinasi wisata tersebut. Kita tidak bisa melepaskan atau mencopot kebudayaan yang sudah ada atau mungkin tertanam sejak lama di lingkungan tersebut, hanya demi mengejar keuntungan di destinasi wisata saja. Tentu saja kita harus memikirkan dengan baik, bahkan kita bisa sebetulnya melibatkan langsung dari sosial budaya yang sudah ada ataupun sudah terakhir, yang itu bisa kita jadikan
selling point ataupun poin penjualan untuk destinasi wisata tersebut. Dari beberapa aspek yang sudah saya jelaskan tadi di awal, diantaranya adalah aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial budaya. Itu semuanya menjadi satu kesatuan dalam dunia pariwisata dan tidak bisa dipisahkan. Dampak tersebut nantinya akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan, pengukuran, dan juga evaluasi. Ini nantinya akan dijadikan juga sebagai dasar sertifikasi bidang pariwisata tersebut. Kategori sustainability dalam pariwisata ini sebetulnya mencakup di 4 pilar utama. Yang pertama di sustainable management. Nah, sustainable management ini lebih ke melakukan kerjasama berkelanjutan antara stakeholder ataupun beberapa bagian yang terkait sehingga industri pariwisata dapat berkembang menjadi lebih luas. Pengelolaan tersebut memperhitungkan kualitas produk dan pelayanan, bahkan aktivitas dan pengalaman yang akan didapatkan oleh pengunjung. Pilar selanjutnya adalah socio-economy impact ataupun dampak yang diberikan di sektor ekonomi. Nah, ketika suatu tempat sudah memasuki atau menjalankan destinasi wisata, ini akan berkembang dengan sangat pesat sekali. Karena kenapa? Selain akses yang nantinya akan lebih cepat lagi berkembang, otomatis destinasi wisata ini akan menjadi lebih terkenal dari sebelumnya atau bisa sangat dengan mudah dikenal di seluruh kawasan lainnya yang belum pernah mengetahui tempat tersebut sebelumnya. Di sosioekonomik ini juga sebetulnya membawa dampak yang sangat besar di lingkungan masyarakat sekitarnya. Seperti contohnya, sebelum satu tempat itu dijadikan destinasi wisata, itu mungkin akan terlihat biasa saja dan perkembangan ekonominya bisa dibilang berjalan lambat. Dan tentu saja itu tergantung dari kawasan tersebut. Tapi dari beberapa kebanyakan tempat yang sudah dijadikan atau mentransformasikan diri menjadi tempat wisata, perkembangan ekonomi masyarakatnya itu menjadi sangat-sangat pesat sekali. Karena secara tidak langsung, masyarakat di kawasan tersebut akan banyak terlibat, terutama dalam bidang ekonomi. Dalam socio-economic impact ini juga, ini banyak melibatkan sebetulnya ke arah kreativitas dari masyarakat tersebut. Dari yang tadinya tidak pernah terpikirkan, itu bisa memicu untuk setiap orang yang berada di lingkungan tersebut berpikir lebih kencang lagi atau lebih ke bagaimana atau produk apa yang bisa ditawarkan setelah adanya destinasi wisata. Salah satu contohnya seperti ini. Ada suatu tempat yang tadinya memang tidak berkembang sama sekali, tetapi begitu ada salah satu destinasi wisata yang lahir, tempat tersebut menjadi lebih ramai. Pelayanan ojek contohnya yang tidak ada sebelumnya, itu bisa terlahir setelah adanya destinasi wisata di tempat tersebut dikembangkan. Masih dalam socio-economy impact, ini juga bisa memunculkan atau melahirkan sumber-sumber pendapatan lainnya bagi masyarakat setempat, yang otomatis itu akan membantu banyak sekali dalam bidang ekonomi. Selanjutnya adalah culture impact. Culture impact ini adalah imbas ataupun efek yang ditimbulkan dari kebudayaan setempat. Mungkin tempat tersebut sebelumnya tidak memiliki perkembangan yang signifikan dalam culture ataupun budaya. Tapi di beberapa tempat setelah munculnya destinasi wisata, impact culture ini sangat-sangat berpengaruh sekali. Salah satu contohnya begini. Sebelum lahirnya destinasi wisata di salah satu tempat tersebut, masyarakat sekitar cenderung tidak mengenali dengan kemajuan teknologi contohnya. Dalam hal ini kita bicara tentang Instagram. Nah, tetapi karena adanya perkembangan signifikan di bidang pariwisata ataupun destinasi wisata, mau tidak mau ataupun suka tidak suka, ini akan memicu masyarakat sekitar tersebut
untuk mengetahui hal tersebut, yang salah satunya adalah teknologi. Yang tadinya tidak bisa melakukan pelayanan online, dia menjadi bisa melakukan pelayanan online. Yang tadinya tidak bisa melakukan interaksi dengan menggunakan smartphone ataupun gadget lainnya, itu mereka menjadi bisa. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah culture impact ini lebih ke culture impact yang sifatnya positif. Tentu saja untuk melancarkan semua itu, kita perlu melakukan beberapa rangkaian rencana supaya di destinasi wisata tersebut tidak menimbulkan atau memunculkan impact yang kurang baik bagi kultur ataupun budaya di masyarakat sekitarnya. Karena sifat destinasi wisata biasanya lebih ke arah yang masih transisi, culture impact ini sebetulnya masih bisa terhalangi dengan sendirinya oleh culture ataupun budaya yang sudah ada di tempat tersebut. Jadi budaya yang sudah terlahir di tempat tersebut pengaruhnya akan lebih kuat walaupun dengan adanya terlahir destinasi wisata yang baru. Selanjutnya adalah environmental impact ataupun efek kepada lingkungannya. Efek di sini sangat banyak sekali aspeknya. Di antaranya salah satu aspek lingkungan yang ditimbulkan oleh destinasi wisata tersebut. Impact lingkungan ataupun environmental ini banyak sekali sektornya. Salah satu yang paling mencolok biasanya di destinasi wisata itu adalah masalah sampah. Masalah sampah yang sering terjadi karena adanya destinasi wisata sering muncul dimanapun ataupun di beberapa tempat destinasi wisata yang baru. Nah, dalam hal ini kita sangat perlu memperhatikan dalam pengelolaannya. Kita bisa membentuk salah satu manajemen ataupun pengelolaan yang nantinya akan menangani seluruh keadaan yang ada di destinasi wisata tersebut. Tidak hanya dampak lingkungan yang sesaat, tapi kita juga sangat-sangat perlu sekali memikirkan dampak yang panjang ke depannya untuk lingkungan. Dari mulai contohnya ketika kita menggunakan salah satu destinasi alam, kita jangan serta-merta berfokus pada nilai ataupun komersil yang bisa kita hasilkan. Tapi lebih ke nantinya destinasi wisata tersebut bisa bertahan lebih lama atau tidak, atau bahkan bisa kita wariskan ke generasi selanjutnya tanpa merusak lingkungan sama sekali. Jadi sebenarnya impact lingkungan ini sangat banyak sekali, tinggal kita memilahnya dari sisi positif ataupun negatif. Untuk sisi positifnya tentu saja masyarakat bisa sangat diuntungkan, terutama masyarakat yang berada di sekitar destinasi wisata tersebut. Tetapi untuk hal yang buruknya atau yang kurang baiknya pun masih bisa kita tangani atau tanggulangi dengan cara tadi yang saya sampaikan, membentuk manajemen pengelolaan sebuah destinasi wisata. Itulah tadi keseluruhan 4 pilar yang sangat penting di dalam destinasi wisata ataupun yang hubungannya dengan keberlangsungan. Yang pertama tadi, kita perlu memikirkan sustainable manajemennya. Yang kedua, social economy impact-nya. Yang ketiga adalah culture impact. Dan yang terakhir adalah environmental impact. Kita menjadikan semuanya menjadi satu supaya bisa membangun sustainable pariwisata yang lebih baik. Bayangkan, pelanggan ngantri di depan bisnis Anda. Mereka berlomba-lomba datang hanya untuk membeli produk Anda, karena mereka sangat menginginkan produk Anda. Sebelum kita memulai ke bahasan utama, berikut adalah beberapa poin yang akan kita pelajari dalam video ini.
Nah, bagaimana kali ini kita akan membicarakan strategi terbaik dalam melakukan pemasaran. Yang pertama, kita bisa masuk ke situs review ataupun situs ulasan. Bagaimana cara pelanggan datang ke tempat kita adalah biasanya melalui informasi mulut ke mulut, media sosial, dan situs ulasan. Berdasarkan data, 35% pelanggan akan memutuskan datang ke tempat kita setelah membaca ulasan di bisnis kita. Suka tidak suka, banyak orang yang sudah melakukan ini. Jangan biarkan situs ulasan kita terisi dengan bintang 1 atau ulasan yang kurang baik. Jangan pernah menolak jika kita memiliki penilaian jelek di bisnis kita. Lakukan komunikasi, tunjukkan bahwa kita bertanggung jawab. Contohnya, kita bisa memberikan jawaban pasti yang dapat membuat pelanggan kita puas. Bahkan, pelanggan yang belum datang pun akan melihat keseriusan kita di dalam menjalankan bisnis kita. Salah satu keuntungannya adalah ketika tempat kita memiliki banyak ulasan baik, tempat kita akan sering muncul dalam pencarian. Yang kedua, buat gambar yang baik dalam bisnis kita, mulai dari produk, bangunan, interior, dan karyawan kita. Natural ataupun sesuai aslinya, serta kita bisa melibatkan emosi dalam setiap gambar kita. Buat calon pelanggan kita membayangkan keindahan dari produk kita. Yang selanjutnya adalah website, ataupun ini bagian yang ketiga. Nah, mungkin kita berpikir, usaha kita belum besar, ataupun usaha saya masih sangat kecil. Walaupun sedikit memerlukan biaya, hal ini bisa memberikan kepercayaan lebih kepada calon pelanggan kita. Dan hal lainnya adalah kita bisa memberikan informasi lebih juga kepada calon pelanggan. Dan bisnis kita akan lebih mudah ditemukan dalam pencarian, terutama di internet. Pastikan ketika kita memiliki website tersebut bisa dengan mudah diakses. Salah satunya ketika diakses menggunakan handphone. Jadi tidak hanya menggunakan komputer saja. Selanjutnya ada media sosial. Pemasaran melalui media sosial ini mau tidak mau, suka tidak suka, sekarang zaman sudah lebih berkembang. Gunakan media sosial untuk memudahkan menyampaikan pesan Anda kepada calon pelanggan. Sekali lagi, unggah gambar berkualitas, bikin kontennya menarik. Kita bisa memulainya dengan membuat jadwal dan tema konten secara bergantian misalnya. Salah satu contohnya, apa saja produk kita, bagaimana cara menuju ke tempat kita, atau fasilitas apa saja yang kita miliki, dan juga masih banyak lainnya. Dan jangan lupa kita juga bisa melibatkan pelanggan kita dalam satu konten kita, supaya kita bisa mendapatkan hubungan emosional ataupun kepercayaan lebih. Strategi berikutnya adalah kekuatan mulut. Ini sudah sangat berkembang dari zaman dulu. Jangan pernah anggap sepele dengan yang satu ini. Pastikan semua pelanggan yang datang ke tempat kita memiliki pengalaman yang berkesan saat datang. Semakin banyak hal baik yang dibicarakan orang tentang bisnis kita, semakin banyak pelanggan baru yang akan datang ke tempat kita. Terus selanjutnya, kita bisa membuat acara ataupun event. Jadi tuan rumah untuk salah satu acara ataupun event besar misalnya. Lakukan kolaborasi dengan bisnis lain yang memiliki hubungan dengan bisnis kita. Cari kesempatan untuk mendapatkan cross-selling atau pemasaran secara silang. Karena hal ini bisa mendatangkan lebih banyak pelanggan ke tempat kita. Kita bisa mulai melakukannya dengan cara mencari informasi tentang agenda kota contohnya, atau event apa saja yang akan ada di kota kita tiap bulannya, dan itu akan lebih mempermudah kita nantinya. Yang selanjutnya adalah public relation. Hal ini perlu kita akan lakukan untuk mendapatkan kredibilitas sosial. Tujuan dari hubungan masyarakat ini ataupun public relation ini adalah untuk mengelola penyebaran informasi tentang bisnis kita. Salah satunya dengan menjadi sponsor pada sebuah acara. Tidak harus mahal, salah satunya kita bisa melakukan barter dengan produk kita. Contohnya pada acara Agustusan ataupun acara kemerdekaan. Kita bisa ikut serta dengan cara memberikan tambahan hadiah pada panitia dengan menggunakan produk kita tentunya, supaya orang bisa lebih mengenal produk kita.
Selain menjadi sponsor, untuk lebih mengenalkan produk kita kepada orang banyak, kita bisa menerapkan efek yang namanya efek wow pada salah satu produk kita, atau efek yang luar biasa. Selanjutnya adalah bekerja sama dengan vendor besar. Tujuan kerjasama adalah untuk meningkatkan penjualan kita. Salah satunya, jika kita memiliki usaha catering, kita bisa bekerja sama dengan wedding organizer misalkan. Terus selanjutnya kita juga bisa melakukan kolaborasi. Nah, kolaborasi ini bisa juga mengangkat bisnis kita, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut leverage. Daripada kita bingung-bingung dengan persaingan, lakukan kolaborasi untuk memperkuat bisnis kita. Dan yang terakhir adalah iklan. Hal ini bisa sangat efektif jika kita benar-benar memahami apa tujuan spesifik dari iklan kita. Jangan asal pasang, pastikan kita memiliki tujuan yang jelas dari iklan kita. Salah satu contohnya, kita bisa menggunakan Facebook. Walaupun murah, tapi ini sangat memunculkan efek yang sangat besar. Bahkan kita bisa lebih spesifik membidik pasar kita, mulai dari umur, radius, dan komunitas tertentu. Dan itulah semua informasi yang saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sukses dan sehat selalu buat kita semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Penting, kebersihan dan sanitasi sangat penting di segala aspek bisnis, terutama bisnis dalam bidang makanan dan minuman. Upaya apa yang sudah kita lakukan dalam hal sanitasi dan higienitas? Kali ini saya akan berbagi informasi tentang sanitasi dan higienitas, atau hal penting seputar kebersihan, yang tentu saja bisa kita aplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama bisnis. Sebelum kita memulai ke bahasan utama, berikut adalah beberapa poin yang akan kita pelajari dalam video ini. Kita mulai. Higienitas dan sanitasi, dan apa tujuannya kita memahami ini? Manfaatnya tentu saja supaya kita memiliki pemahaman lebih tentang kebersihan dan melindungi setiap individu dari faktor lingkungan yang dapat merusak kesehatan fisik dan mental. Dalam video ini saya akan membagikan informasi tentang apa saja dan bagaimana cara mewujudkan higienitas dan sanitasi, dan tentu saja menerapkannya dalam operasional bisnis kita. Jika berbicara tentang kebersihan, yang paling dekat sekali adalah makanan dan minuman. Tapi tidak hanya itu, karena semua aspeknya saling berhubungan dan memiliki keterkaitan. Hal paling dasar adalah memahami perbedaan tentang sanitasi dan higienitas. Kita akan ke sanitasi terlebih dahulu. Sanitasi adalah usaha preventif ataupun pencegahan kesehatan yang menitik beratkan kegiatan kepada bisnis kesehatan lingkungan. Yang selanjutnya, hygiene adalah upaya preventif kesehatan yang menitik beratkan kepada individu ataupun pribadi. Lalu, apa ruang lingkup hygiene dan sanitasi? Yang pertama, ruang lingkup hygiene meliputi kebersihan perorangan ataupun pribadi, seperti contohnya mandi dan perilaku hidup bersih. Sedangkan ruang lingkup sanitasi meliputi penyediaan air bersih,
pengelolaan sampah, pengolahan makanan dan minuman, pengendalian serangga, dan binatang pengerat. Aspek pokok utama dalam hygiene dan sanitasi. Yang pertama, kontaminasi ataupun pencemaran adalah masuknya zat asing ke dalam makanan yang tidak dikehendaki atau tidak diinginkan. Yang kedua, keracunan adalah timbulnya gejala klinis gangguan kesehatan akibat mengkonsumsi makanan yang tidak hygiene. Dan yang ketiga, pembusukan adalah proses perubahan komposisi makanan baik sebagian ataupun secara keseluruhan. Dan yang terakhir, pemalsuan adalah upaya merubah tampilan makanan dengan cara menambah atau mengganti bahan makanan yang disengaja. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu pemilihan bahan baku. Hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hindari bahan makanan yang sumbernya tidak jelas atau kita tidak tahu dari mana asalnya. Belilah bahan makanan di tempat resmi ataupun terpercaya dan jelas asal-usulnya. Jangan memaksakan menggunakan bahan yang sudah kadaluarsa. Untuk daging, pilih daging yang segar dan tidak terkontaminasi oleh bahan lainnya yang memungkinkan timbulnya bahaya. Yang selanjutnya, penyimpanan makanan. Hal ini tidak kalah penting karena kesalahan dalam penyimpanan dapat mengakibatkan penurunan mutu dan keamanan pangan. Kerusakan bahan makanan dapat terjadi karena 1. Tercemar bakteri karena alam ataupun perlakuan manusia. Yang kedua, adanya enzim dalam makanan yang diperlukan untuk proses pematangan seperti pada buah. Yang ketiga, kerusakan fisik seperti akibat gesekan, tekanan, dan benturan. Ada beberapa cara penyimpanan supaya bahan makanan tidak mudah rusak. Yang pertama, penyimpanan sejuk ataupun dingin dengan kisaran suhu 10-15 derajat Celcius. Contohnya minuman, buah, dan sayuran. Yang kedua, penyimpanan dingin dengan kisaran suhu 4-10 derajat saja. Contohnya protein yang akan segera diolah. Yang selanjutnya, penyimpanan dingin sekali dengan kisaran suhu 0-4 derajat Celcius. Contohnya adalah protein yang mudah rusak dalam jangka waktu kurang dari 24 jam. Yang selanjutnya, penyimpanan beku, yaitu suhu di bawah 0 derajat. Ini bisa kita lakukan untuk protein yang mudah rusak dalam jangka waktu 24 jam. Kita ke bagian selanjutnya, syarat penyimpanan makanan. Yang pertama, usahakan tempat selalu bersih. Yang kedua, terpisah dari makanan jadi. Sesuaikan dengan suhu yang dianjurkan. Tidak menempel langsung pada permukaan. Kita bisa memberi jarak 15 cm dari lantai ataupun 5 cm dari dinding dan 60 cm dari langit-langit. Selanjutnya, makanan bisa disimpan berdasarkan jenis ataupun tidak dicampur. Pengambilan berurut sesuai sistem first in first out dan tidak asal mengambil. Kemudian kita juga bisa memberikan label ataupun tanda, tanggal penerimaan, jumlah asal, dan tanggal pemeriksaan. Selanjutnya adalah pengolahan makanan. Hal ini juga tidak kalah penting ataupun tidak bisa disepelekan karena bisa menjadi sangat berbahaya. Pengolahan yang baik harus memenuhi standar CPMB ataupun cara pengolahan makanan yang baik dan benar, ataupun mengikuti standar GMP, Good Manufacturing Practice. Ada beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam cara pengolahan makanan. Yang pertama, bangunan atau tempatnya. Yang kedua, peralatan yang digunakan untuk pengolahan makanan tersebut. Dan yang ketiga adalah orang yang memproduksi. Dan yang terakhir, cara pengolahan dan pengendaliannya. Selanjutnya, poin pengangkutan makanan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah tidak tercampur dengan bahan berbahaya.
Yang kedua, menggunakan tempat, alat, atau kendaraan khusus yang higienis. Selanjutnya, perlakuan baik, tidak diinjak dan tidak diletakkan sembarangan. Bahan makanan dengan penanganan suhu khusus diperlakukan sesuai dengan kebutuhan suhunya. Dan sebaliknya, untuk makanan panas agar dijaga tetap panas. Poin selanjutnya, penyajian makanan. Rangkaian akhir dari perjalanan makanan, dan makanan harus benar-benar layak sehat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah: 1. Setiap makanan disajikan terpisah berdasarkan jenis dan tertutup. Yang kedua, supaya tidak cepat basi, untuk makanan kadar air tinggi dicampur pada saat menjelang disajikan. Semua bahan yang disajikan adalah bahan makanan yang bisa dimakan ataupun edible. Jadi, salah satu contohnya ketika kita menggunakan hiasan ataupun pajangan, pastikan hiasan tersebut bisa digunakan atau bisa dimakan. Yang selanjutnya, makanan harus disajikan sesuai kebutuhan suhunya. Gunakan alat yang benar-benar bersih dan layak pakai. Dalam penanganan, hindari kontak secara langsung, karena prinsip tepat saji ini berhubungan dengan pengaturan gizi. Dan yang paling akhir, disajikan tepat waktu sesuai tata hidang. Misalkan kita menggunakan proses ataupun style penghidangan prasmanan. Ini akan berbeda perlakuan dengan penyajian secara dibungkus. Dan itulah semua informasi yang saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sukses dan sehat selalu buat kita semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Kita tentu tidak ingin mengalami yang namanya gelisah, tidak bisa tidur, kerugian besar, serta hal buruk lainnya yang terjadi dalam bisnis kita. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana kita menyiapkan manajemen safety di dalam bisnis kita, supaya kita bisa terhindar dari beberapa masalah yang saya sebut tadi di awal. Sebelum kita memulai ke bahasan utama, berikut adalah beberapa poin yang akan kita pelajari dalam video ini. Kita mulai. Manajemen safety ataupun keamanan. Dan apa tujuannya kita memahami ini? Tentu saja untuk mewujudkan dan meningkatkan keselamatan di berbagai aspek bisnis kita. Dalam video ini kita akan membagikan informasi tentang apa saja dan bagaimana cara membangun sebuah manajemen safety, dan tentu saja menerapkannya dalam operasional bisnis kita. Kita akan mulai dari hal yang paling dasar. Sistem manajemen keamanan adalah sistem atau aturan yang mendefinisikan aktivitas yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai keselamatan. Safety Management System memiliki 4 komponen. Yang pertama, safety policy ataupun kebijakan keselamatan, adalah pelaksanaan yang mengatur tentang keselamatan kerja. Yang kedua, safety risk management atau manajemen risiko keselamatan, adalah suatu proses dalam manajemen sistem yang menjelaskan sistem. 3 elemen pentingnya adalah mengidentifikasi bahaya dan menganalisis, menilai, dan mengendalikan risiko. Yang selanjutnya adalah safety assurance ataupun jaminan keselamatan, adalah semua tindakan terencana yang diperlukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa suatu produk ataupun layanan, organisasi ataupun sistem fungsional mencapai keselamatan yang dapat diterima dan ditoleransi.
Kegiatannya meliputi pemantauan dan pengukuran kinerja keselamatan, manajemen perubahan, dan peningkatan terus-menerus. Yang selanjutnya, safety promotion. Ini merupakan sarana ataupun proses dan prosedur yang memastikan bahwa personel dilatih dengan kompeten untuk melaksanakan tugas manajemen keselamatan. Dan itulah semua informasi yang saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sukses dan sehat selalu buat kita semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Protokol keamanan dan keselamatan destinasi wisata. Jangan sampai kita bingung ketika ada masalah yang timbul karena keamanan dalam bisnis kita. Salah satunya dalam bisnis bidang pariwisata. Bagaimana caranya? Kali ini kita akan membicarakan tentang protokol keamanan dan keselamatan di destinasi wisata. Sebelum kita memulai ke bahasan utama, berikut adalah beberapa poin yang bisa kita pelajari dalam video ini. Kita mulai. Kenapa harus protokoler? Supaya kita mampu untuk lebih baik dalam merencanakan, menerapkan, dan melakukan evaluasi dalam bisnis kita. Dalam hal ini tentu saja fokus ke bidang keamanan dan keselamatan. Sebelum ke situ, berikut ada beberapa komponen yang membentuk destinasi wisata. Di antaranya adalah 1. Daya tarik wisata. Di sini apa saja yang menjadi tempat tersebut menjadi menarik. Dan yang kedua, tentang fasilitas umum. Fasilitas apa saja yang dimiliki oleh destinasi wisata tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, fasilitas spesifik pariwisata. Nah, seperti salah satunya adalah wahana apa saja yang tersedia dalam destinasi wisata tersebut. Selanjutnya, yang keempat adalah akses. Bagaimana kemudahan menuju ke tempat destinasi wisata tersebut. Apakah tersedia parkir yang luas ataupun semua mode kendaraan bisa masuk ke tempat tersebut. Dan selanjutnya yang kelima adalah masyarakat. Nah, hal ini berhubungan dengan bagaimana kondisi lingkungan sekitar destinasi wisata tersebut. Karena hal ini nantinya akan menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam sebuah destinasi wisata. Selain itu, peraturan keamanan dan keselamatan sudah diatur dalam peraturan Kemenparekraf dan juga UNWTO atau Organisasi Pariwisata Dunia. Apa saja yang perlu kita ketahui? Pertama, tentang manajemen keamanan. Buatlah struktur organisasi dan tanggung jawab yang jelas dan lebih spesifik ke pengamanan dan keselamatan. Buat juga perencanaan pengamanan yang akan dilakukan dalam bisnis kita. Apa saja, kapan, di mana, dan siapa, supaya semuanya menjadi jelas. Pelaksanaan dan prosedur. Lakukan semua perencanaan dengan baik dengan menggunakan prosedur yang sudah dibakukan dalam manajemen kita. Supaya kedepannya kita bisa melakukan evaluasi tentang apa saja yang akan kita perlukan atau perlu diperbaiki. Salah satu upaya pengamanan dan keselamatan di destinasi wisata adalah CCTV. Ini adalah berupa alat yang akan banyak membantu kita dalam mewujudkan upaya kita dalam keamanan dan keselamatan. Fungsi utama dari alat ini adalah untuk memonitoring dan recording atau merekam. Yang selanjutnya ada sistem pemadam kebakaran. Kita harus memastikan siapa yang bertugas dalam hal ini dan dukungan alat yang mumpuni ketika terjadi adanya bencana kebakaran. Untuk destinasi wisata yang bersifat akomodasi, sistem pengamanan kamar akan menjadi poin penting dalam memberikan rasa aman kepada pengunjung. Untuk barang tertentu ataupun penambahan pengamanan, kita bisa menyiapkan berangkas di dalam bisnis akomodasi kita. Sama seperti yang sudah diterapkan oleh semua bisnis besar akomodasi. Selanjutnya adalah kartu akses. Kartu ini sistem penggunaannya lebih luas, bisa digunakan sebagai akses membuka pintu, akses lewat, atau akses penggunaan lainnya. Tidak hanya itu, upaya keamanan dan pengamanan dalam destinasi wisata harus benar-benar kita sesuaikan
dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Tergantung dari jenis wisata apa yang kita tawarkan. Dan tentu saja perasaan aman menjadi poin penting yang harus kita utamakan. Sebut saja untuk flying fox. Selain menggunakan pelindung kepala, ada beberapa alat lain yang perlu diinstal untuk menambah keamanan yang ditawarkan. Yang perlu diingat dalam pengamanan dan keselamatan adalah menghindari faktor penyebab kecelakaan yang diantaranya adalah 1. Human error ataupun kesalahan faktor manusia. Hal ini terjadi karena menyepelekan risiko atau tidak mengikuti peraturan keamanan yang sudah ada. Yang selanjutnya, peralatan. Hal ini terjadi karena faktor kerusakan atau kegagalan fungsi dari suatu alat yang sebenarnya hal ini bisa dicegah dengan cara melakukan pemeriksaan dan perawatan rutin pada setiap alat. Dan yang terakhir adalah faktor alam. Walaupun tidak terhindarkan, kita masih sangat perlu mengupayakan pengamanan dan keselamatan yang mungkin terjadi karena faktor ini. Salah satunya ketika kita menghadapi bencana alam. Kita sudah memiliki prosedur yang jelas tentang bagaimana menghadapi keadaan darurat tersebut. Keadaan darurat bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Listrik mati, atap bocor, banjir, kebakaran, gempa bumi, dan masih banyak lagi keadaan darurat lainnya. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana supaya kita selalu siap dalam menghadapi keadaan darurat, kapanpun dan dimanapun, terutama di tempat kerja. Sebelum kita memulai ke bahasan utama, berikut adalah beberapa poin yang akan kita pelajari dalam video ini. Kita mulai menghadapi keadaan darurat. Apa tujuannya kita memahami ini? Supaya kita semua selalu siap dalam keadaan darurat apapun. Dan yang paling penting, bisa menghindari atau memperkecil risiko kerugian yang mungkin akan timbul karena keadaan darurat tersebut. Dalam video ini, kita akan sama-sama memahami lebih dalam lagi tentang apa saja dan bagaimana cara menghadapi keadaan darurat dan menerapkannya dalam operasional bisnis kita. Kita akan mulai dari hal paling dasar. Keadaan darurat adalah suatu kejadian, insiden, atau peristiwa yang tidak terduga dan mengakibatkan kerugian atau bahaya bagi manusia dan lingkungan. Secara jenis, keadaan darurat dibagi menjadi 1. Bencana alam. Adalah keadaan di mana keadaan darurat ini terjadi di luar kehendak kita. Salah satu contohnya adalah banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. Yang selanjutnya adalah kegagalan teknis. Adalah keadaan darurat yang disebabkan karena adanya kesalahan fungsi atau teknis pada sebuah alat, mesin, ataupun prosedur. Dalam hal ini contohnya adalah pemadaman listrik, kebakaran akibat konsleting, dan kecelakaan kerja. Yang ketiga atau selanjutnya, huru-hara. Nah, huru-hara ini adalah keadaan darurat yang terjadi oleh sekelompok orang yang berkerumun dan melakukan tindakan kekerasan dan kejahatan. Lalu selanjutnya, apa saja yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi berbagai keadaan darurat tersebut? Yang pertama adalah jangan panik. Hal ini tentu saja tidak mudah. Selain memerlukan jam terbang, tentu saja memerlukan kontrol sikap yang sangat kuat.
Biasanya kepanikan terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, kita belum pernah berada dalam keadaan darurat tersebut, atau kita belum pernah mengetahui sebelumnya dan apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana cara menghadapi keadaan darurat tersebut. Yang selanjutnya adalah bunyikan tanda bahaya berupa alarm ataupun pengeras suara. Bila kita belum memilikinya, segera siapkan beberapa alat sebagai penanda keadaan darurat. Yang ketiga, jalankan semua prosedur keadaan darurat. Hal ini akan berbeda-beda di setiap lokasi ataupun tempat karena menyesuaikan lokasi, struktur bangunan, atau yang berhubungan dengan instalasi dan pengamanan dalam keadaan darurat. Keempat, hubungi nomor telepon yang berwenang dalam keadaan darurat seperti ambulan, pemadam kebakaran, atau pihak berwajib lainnya. Selain beberapa hal tersebut tadi, yang tidak kalah penting lainnya adalah kita menyiapkan atau menempatkan petugas dan instalasi alat penanggulangan darurat. Tentu saja lengkap dengan tugas dan tanggung jawabnya serta petunjuk penggunaan alat tersebut. Berikut adalah beberapa prosedur yang bisa kita pahami atau kita kuasai untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh keadaan darurat. Contoh prosedur tanggap kebakaran dan gempa bumi. Yang pertama adalah sigap, melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing ketika dalam keadaan darurat. Yang kedua, segera menghubungi petugas terkait, pemadam kebakaran, petugas tanggap darurat listrik. Selanjutnya adalah melakukan evakuasi dengan cara menunjukkan jalan dan menjaga keadaan supaya tidak menjadi lebih panik. Selain itu, kita juga bisa berusaha memadamkan api dengan menggunakan peralatan yang sudah ada. Setelah petugas yang lebih profesional datang, segera laporkan keadaan darurat yang sedang terjadi untuk mempermudah petugas melakukan penanggulangan. Yang selanjutnya, lakukan absensi atau cek semua anggota untuk memastikan keadaan semua orang. Dan yang selanjutnya adalah mengumpulkan laporan atau berita acara kejadian yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan pihak berwajib. Di beberapa tempat, penanggulangan keadaan darurat masih dianggap tidak terlalu penting, bahkan disepelekan. Padahal hal ini bisa sangat merugikan sekali. Oleh sebab itu, sosialisasi tentang tanggap darurat sangat-sangat tidak boleh dianggap sepele. Perlu adanya sosialisasi berkala guna menghindari kerugian ataupun korban. Mulailah dengan mensosialisasikan tentang pertama, siapa saja petugas yang akan kita tempatkan ketika berada dalam keadaan darurat. Selanjutnya, yang kedua adalah instalasi peralatan. Yang ketiga, membuat prosedur tentang penanggulangan keadaan darurat. Berikut contoh tentang apa saja yang harus kita lakukan ketika menghadapi keadaan darurat. Yang pertama, segera hentikan semua pekerjaan dan tinggalkan gedung ketika kita mendengar alarm keadaan darurat. Yang kedua, hindari kepanikan dan tetap berusaha tenang. Yang ketiga, ikuti instruksi yang diberikan oleh petugas dan bekerja samalah. Yang selanjutnya, matikan semua peralatan yang berhubungan dengan listrik. Jangan menunda-nunda untuk meninggalkan gedung karena barang pribadi atau hal lainnya. Segera pergi ke area terbuka yang lebih aman. Jangan kembali ke dalam gedung sampai semuanya dinyatakan dalam keadaan baik-baik saja. Yang perlu diingat adalah siapapun tidak ada yang menginginkan keadaan buruk terjadi. Setidaknya dengan mengetahui prosedur melakukan pencegahan, kita bisa meminimalisir kerugian yang bisa ditimbulkan oleh keadaan darurat tersebut. Dan itulah semua informasi yang saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sukses dan sehat selalu buat kita semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya.